sangat-sangat banyak yang bisa kita ambil belajar di sana. Oke Pak, thank you banget. Pastinya ini untuk teman-teman ini masih yang basic ya Pak ya, kita bilang ya, nggak sampai mendalam. Jadi buat teman-teman kita belajar dulu poin-poin penting kayak tadi Pak Ngurah udah share tentang cara baca laporan keuangan. Itu yang basic-basic dulu deh, yang penting-penting. Nanti memang tiap emiten atau tiap sektor itu cara bacanya atau pengambilan angle dari laporan keuangan kadang beda ya Pak. Jadi kalau misalnya kayak tadi Bapak bilang buat yang banking juga beda, buat yang mungkin sektor properti juga beda nggak sih Pak? Jadi memang beda, tapi minimal itu yang kita belajar dulu di sini. Nanti kalau misalnya udah pada nguasain, baru kita nanti belajar yang lebih detail. Pak, jadi berapa biasa filter dulu ya Pak, pakai apa tadi, Trading View ya? Untuk yang terjadi lonjakan-lonjakan ya Pak? Teknikalnya. Ya, untuk teknikalnya. Teknikalnya pakai Trading View, tapi kalau untuk yang fundamental juga ada sih Bu. Nah, jadi seperti ini ya. Ini yang di Stockbit ya Pak? Ya. Ini gimana? Ini untuk filter fundamentalnya dulu atau gimana nih Pak? Soalnya aku jarang pakai nih. Ya. Kalau yang ini biasanya untuk long term view dia. I see. Kalau yang tadi trading view, dia lebih cocok untuk swing trading yang at least maksimal sebulan doang holdnya. Nah, jadi kalau yang ini lebih kayak long term view. Jadi saya biasanya cuma memasukkan parameternya ini aja ya. Jadi ada market cap, enterprise value, ROE, net profit margin, current PE, current PBV, standar deviasinya dia seperti apa, utangnya untuk jaga risikonya, growth-nya dia seperti apa, free cash flow-nya harus positif, harga sahamnya berapa. Sekali lagi saya tidak mau ambil saham yang di bawah Rp100. Terus saya juga ingin lihat nih year to date price return-nya seperti apa. Karena kalau dia growth, year to date-nya naik, oke kan, berarti oke lah. Tapi kan yang menjanjikan peluang sebenarnya growth secara keuangan, tapi harga sahamnya masih nggak kemana-mana. Nah, itu sebenarnya menjadikan peluang. Tapi sekali lagi kita harus cek lagi, karena kan masih screeningnya masih garis besar banget ya. Benar. Misalnya nih, kayak Iridium Pharma ini ya, ini ROE oke, NPM oke, cuman kan setahu saya dia nggak terlalu liquid ya. Benar. Ya. Iya. Tidak terlalu liquid, sehingga kalau kita beli banyak takutnya nggak bisa keluar. Iya, dan itu kalau nggak liquid itu kita rentan sekali bahwa saham itu sebenarnya naik itu karena ada beberapa pihak mencoba menaikkan ya Pak ya. Maka likuiditas itu sangat penting. Kalau barangnya tipis itu gampang sekali, mungkin 1-2 pihak yang punya barangnya banyak dan punya kepentingan tersendiri. Ya nggak semuanya, tapi itu potensi ya. Jadi takutnya dia tarik sendiri, jual sana sendiri, kitanya lihat wah ini menarik, begitu kita masuk ntar likuiditasnya emang udah kering, kita susah keluar ya. Oke. Kalau ini komennya ini langsung ini ya gitu ya. Bukan mungkin ini langsung saham pilihan ya. Benar. Ini sekali lagi dicek lagi ya. Jadi kayak misalnya ini kan kita cuma mengurutkan based on ini ya. Saya coba urutkan berdasarkan EPS growth-nya dia, trailing months-nya. Ada yang 8.000 bahkan ini kan masih ke suspend ya kalau nggak salah ya, karena naik dulu. Nah dari sini kita coba cek lagi nih kira-kira yang mana masih masuk akal. Jadi makanya saya mencoba parameter ini. Udah misalnya ROE saya pinginnya minimal 2 digit. Jadi yang ini udah nggak masuk dong kriteria saya gitu. NPM juga gitu, saya pinginnya minimal 2 digit lah. Ini berarti nggak masuk kriteria saya. Even dia growth-nya luar biasa gitu ya. Ini apalagi PE-nya segini loh, ini nggak masuk akal dong, masa segini sih pasarnya ratio gitu. Ya dari soal itu sih, jadi paling nggak kita tahu aja. Ya paling tidak current PE harus lebih murah daripada rata-rata deviasi. Current PBV lebih murah daripada rata-rata deviasinya dia 5 tahun. Debt-nya atau utangnya kalau bisa di bawah 1, karena kecuali bank sekali lagi, karena kita ingin menjaga risiko ya, jadi jangan sampai dia membayar utangnya banyak banget seperti yang terjadi di emiten kamu ya. Kemudian free cash flow kalau bisa positif ya, seperti itu. Ini contoh screeningnya saja sih Bu, fundamental. Berarti Bapak
setiap hari Pak screeningnya atau ada time frame misalnya seminggu sekali? Kalau untuk screening kan fundamental itu kan keluar laporan keuangan tiap 3 bulan ya Bu. Oh, I see, oke. Jadi biasanya momen pada saat bulan-bulan kemarin itu yang udah keluar laporan keuangannya, baru saya mulai screening lagi, ngecek yang mana inline, yang mana ternyata dia drop banget. Nggak usahakan cari yang konsisten sih ya, karena beberapa ada yang saya lihat dia konsisten stabil ya, tumbuh aja terus tapi nggak pernah tumbuhnya segede ini. Nah, makanya shortnya bisa jadi jangan lihat ini deh, coba based on net profit margin misalnya. Nah, dari sini kan makin terlihat nih. Oke, Indo ini udah nggak masuk akal nih teman-teman, karena lebih besar laba dibanding pendapatan kan gitu jadinya. Di atas 100%. Ini nggak masuk akal. Apa itu ini ada? Apa kalau misalnya besar begitu karena nggak masuk akal ada one time gain gitu ya Pak? Benar. Jadi antara dia jual aset, si lebih kurs atau apa ya, hal yang kayak gitu sih Bu ya. Yang nggak sustain ya, cuma satu kali aja ya. Oke. Jadi makanya kita cek lagi lah intinya ya. Tapi sekali lagi selama 10 tahun saya di saham, makin kesini saya makin tahu saham-saham tipe ini bagus fundamentalnya, tapi lambat banget geraknya, ya kan Bu ya. Jadi ada yang bagus, mau diapain juga ini bagus kok, tapi kagak ada yang berminat. Terus ada juga saham yang ketika ada newsnya, wah naiknya kencang, tapi ketika nggak ada langsung hilang. Kayak gitu. Ada saham yang populer di zaman-zaman tertentu. Ada saham yang ketika lagi siklusnya oke, ya batubara ya bakal terus aja diomongin terus batubara gitu kan ya. Tapi ya sama seperti ini ya. Sekarang ini saya ngelihat saham-saham energi terbarukan tiba-tiba mendapatkan ini ya lagi dapat inilah momennya lah, sehingga mereka ya bakal ini sih menurut saya in long term. Dan apalagi ada yang IPO nanti kan ya Bu ya. Iya, brand. Si grupnya Barito. Yes. Tapi ya benar-benar harus cek lagi ya prospektus dan sebagainya. Seperti itu sih Bu. Oke. Jadi memang kalau secara fundamental kita filternya itu setiap laporan keuangan udah selesai keluar semua gitu ya Pak ya, baru kita filter nih kira-kira yang menarik apa nih dari hasil laporan keuangan. Pasti kan ada yang outstanding ya Pak ya, kayak misalnya kayak contoh Mapa tadi, ternyata wah labanya bagus dan growth-nya juga bagus, itu menjadi perhatian khusus. Baru habis itu buat yang trading swing tadi pakai yang trading view itu buat yang trading ya Pak ya? Ya, untuk yang swing dia Bu. Nah kalau ini berarti sorry. Bukan yang ini. Ya berarti kan kalau ini dicari yang kita filter pilihnya dari stokastik RSI fast ini ya Pak ya, kita filter dari situ. Oke. Benar. Dari kita pilih yang above ya, stokastik RSI slow gitu. Tapi coba kita ilangin dulu ya. Nah, coba kita nggak pakai screeningnya dulu. Nah nanti kan dia kalau kita urutkan ke market cap, ya kan pasti BCA yang muncul kan ya, karena kan, nah ini kan diurutkan berdasarkan market cap ceritanya. Parameternya yang saya masukkan nih. Nah, terus saya pingin coba deh yang kemarin yang paling ramai di transaksi siapa, tinggal di short berdasarkan volume aja. Nah emang Bumi dan ya ini keluarga Bumi ya, bisa dibilang Bumi lah. Terus baru kita ini seperti ini. Oke. Nah tips dari saya ya, kalau bisa juga kita lagi-lagi kalau kita pilih dalam time frame yang daily, versi saya adalah berarti kan paling enggak teman-teman di sini tipikal yang take profitnya bukan juga harian, bisa jadi seminggu sampai sebulan maksimalnya gitu ya. Makanya kadang saya juga ngeliat ini Bu, misalnya jangan pakai daily, minute dulu. Nah ini saya coba lihat weekly, monthly dulu deh, dulu. Jadi semakin dia kelihatan buy, misalnya buy, tapi pilihan kita monthly berarti itu lebih ini ya Pak? Lagi kan ya Bu. Lebih stabil, maksudnya lebih mantep gitu ya Pak ya? Iya. Jadi kan
lihat yang garis besarnya, time frame yang besar-besarnya dulu, baru ke yang kecil. Gitu ya teorinya. Okay. Atau kalau teman-teman daily kan lain lagi nih, biasanya pakai yang 1 hour, biasanya pakai yang 15 minutes, 4 hours, itu kan beda lagi. Oke. Seperti itu sih. Nah, kalau karena saya tipikal swing yang ambilnya minggu, hitungan time frame-nya minggu, maka saya pakai yang daily. Seperti itu. Kalau misalnya nih setelah screening kayak gini, kok kayaknya nggak ada yang cocok nih, misal. Jadi biasanya saya coba sempit lagi, misalnya ya udah deh coba MACD-nya saya pingin yang lagi uptrend, berarti kan MACD level harus di atas MACD sinyal. Nah, dari sini kan makin tersaring dia nih. Oh kalau kayak gini kira-kira yang mana nih? Nah, beberapa yang harus kita akui kan Medco karena ada faktor ada faktor harganya sama minyak, perusahaannya yang luar biasa itu. Seperti itu ya. Kemudian BRPT juga ada faktor X-nya. Makanya saya selalu menganggap news itu hal yang penting ya. Benar. Tapi newsnya jangan yang aneh-aneh. Maksudnya jangan yang isu doang gitu kan ya. Karena saya ingat dulu diisukan BCA mengambil alih bank yang kecil. Ternyata nggak benar kan? Salah satu bank yang kecil-kecil yang udah go public, ternyata kan nggak benar. Yang diambil malah bank yang belum go public, diubah jadi Blue by BCA digital kan gitu ya. Seperti itu, jadi harus benar juga nyari informasinya seperti itu. Jadi kalau kayak gini, wah ini screennya seperti ini sih Bu kalau saya. Bisa, Bapak pernah nggak screen misalnya technical ratingnya doang? Misalnya tuh kan ada beberapa tuh yang strong buy, nah dari strong buy itu baru kita lihat lagi, oh ini, jadi keluar istilahnya keluar signal buy-nya dulu, baru kita screen ke bawah gitu Pak, pernah nggak kayak gitu? Ya. Belum pernah saya karena saya ngerasa nih ya, kalau kita rely on dari trading view doang, ya memang sih mereka di parameter yang boleh. Kalau mereka pakai parameter, berarti kan ada alasannya kenapa sih ini kok dimasukin ke strong buy. Cuman so far saya belum pernah sampai penyambil yang strong buy enggak, karena kadang pun yang dia netral pun saya pernah juga kok cuan ya meskipun technical ratingnya dibilang netral, tapi karena saya patokannya ini jadi dia juga berhasil lagi seperti itu. Tapi sekali lagi wajib didukung oleh katalis itu bisa berupa fundamental, news dan sebagainya. Gitu ya. Jadi misalnya kalau secara makro apa nih yang lagi jelek, misalnya teknologi. Nah teknologi kan jelek banget nih dibilang. Bank digital kan nggak ada katalisnya kan, masih rugi kan banyak. Jadi kalau kita mencoba trading bank digital ya peluangnya, probabilitasnya pasti kecil dibandingkan kita ngambil trading yang ada indikatornya dan dia ada katalisnya juga. Gitu sih Bu. Mungkin story-nya misalnya kayak komoditi, karena kita udah mau masuk akhir tahun, jadi komoditi udah mulai menarik perhatian. Kemudian data-data dari China misalnya kemarin kan ada suku bunganya, itu mungkin menjadi faktor pendorong untuk saham-saham komoditas ya Pak ya jadi ya. Oke, terus tadi saya mau nanya juga Pak yang tadi aku mau nanya mana ya, tadi sebenarnya Bapak lagi ngomong jadi aku rada nggak enak motongnya tadi. Kayaknya yang di technical chart deh Pak. Oh ya, yang technical chart yang Bapak bilang tuh stochastic RSI crossing itu waktu di bawah. Tapi kadang-kadang itu MACD itu lebih telat ya Pak dibanding stokastik itu ya Pak? Iya benar Bu. Jadi stokastiknya duluan, baru MACD-nya belakangan. Seperti itu biasanya kayak gitu. Probabilitas yang besar adalah MACD-nya masih di bawah. Benar. Itu probabilitas yang besar. Nanti kalau stokastiknya udah crossing, MACD-nya masih di bawah, itu dia tinggal nunggu 1 atau 2 hari dia crossing, nah itu bakal kenceng naiknya. Iya, aku kadang suka beli based on MACD doang Pak. Jadi kalau stokastik memang aku belum banyak belajar ya di sini. Jadi kalau misalnya itu lebih, aku baru tahu nih kalau berarti stokastik lebih leading ya daripada MACD ya. Ya, stokastik yang RSI ya Bu ya, bukan stokastik yang biasa. Saya sudah coba compare dan saya juga coba cari tahu misalnya ya. Misalnya kita coba compare aja di sini Bu ya.
karena dia stochastic RSI ini dia lebih smooth aja. Tapi ya sekali lagi mungkin teman-teman di sini kan ada pengalaman ini, kan ini based on experience saya, bisa aja berbeda dengan teman-teman. Oke. Nah ini ya, ini kan stokastik yang biasa ya. Iya. Nah jadi kalau ibu lihat nggak smooth kan ya, nggak smooth banget kan ya, nggak mulus lah ya. Iya. Jalan hidupnya lebih ini banget ya. Iya, gitu kurang detail lah, kira-kira gitu ya Pak ya. Gitu ya. Jadi kadang dia memberikan noise yang lumayan, ya kan dibandingkan yang ini. Ini kan dia lebih dihalusin lah. Iya, benar. Gitu kan. Benar. Dari situ sih Bu kesimpulan saya. Nah misalnya ya, makanya saya lebih prefer stochastic RSI. Iya benar sih. Itu lebih enak sih lihatnya. Kalau lihat yang stokastik biasa kelihatannya flat aja, jadi lebih susah mendeteksinya ya. Ya ini nih Bu, nah ini beda banget kan ya. Iya benar. Ya kan, ini udah padahal ya udah turun nih. Nah, jadi ada peluang dong di sini. Iya benar. Sedangkan ini kan flat terus. Oke. Gitu. Oke, mungkin kita coba jawab beberapa pertanyaan ya Pak ya, yang dari teman-teman di sini ya. Tadi ada yang nanya, mana sih? Mana ya tadi pertanyaannya? Ya boleh sih kalau sobat. Izin tanya Pak, apakah ITMG secara fundamental itu belum di harga wajarnya dan belinya secara teknikal itu di harga berapa? Dia lebih tanya ke ini sih, technical chart sama harga wajarnya. Fundamental ya Bu ya? Iya. Oke, baik. ITMG. Nah kalau untuk batu bara itu biasanya kalau saya perhatikan biasanya kuartal 4 pasti ada berita musim dingin nih. Jadi kalau musim dingin, negara belahan dunia utara terjadi peningkatan energi yang murah adalah batu bara, maka batu bara akan naik. Nah gitu, mesti berita ya seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya ya ada peluang sih ya di kuartal 4 saja. Setelah itu karena trennya memang masih belum oke, jadi saya rasa belum masuk ke energi aja sih, apalagi kan sekarang isu utamanya selalu energi terbarukan dan sebagainya. Jadi misalnya ITMG nih, oke, nah ini kan jadinya nggak masuk akal ya, karena kan PI-nya dia terlihat murah banget jadinya kan ya, sehingga proyeksi-proyeksi ini jadinya kurang oke. Tapi kalau kita lihat second opinion atau pendapat yang lain ya, ada yang mentarget price-nya 31.000, sedangkan di Stockbit targetnya justru 27.000. Jadi udah lebih di atas. Udah di bawah dibandingkan harga saat ini. Dan saya sendiri melihat paling kita bisa ngandelin katalis di kuartal 4 nanti ketika ada berita Belahan Bumi Utara mengalami musim dingin, apalagi ada El Nino ya. Jadi kalau ada El Nino berarti kan ada yang ekstrim entah itu dinginnya nanti kebangetan atau bagaimana. Kalau dulu kan sempat di US ada polar vortex yang bikin dia tuh saljunya berlebihan, sehingga mau nggak mau konsumsi energi jadi naik, hal seperti itu. Apakah jawabannya dia masih under value? Menurut saya untuk batu bara memang udah saatnya turun ya, karena dia tahun kemarin itu udah wow banget. Secara historical, ketika suatu sektor menjadi ranking 1 di satu tahun, dia cenderung akan menjadi ranking terburuk di tahun berikutnya. Jadi ini kita belajar 3 tahun lalu, sektor kesehatan, sektor teknologi, sektor energi. Itu kalau teman-teman perhatiin, kesehatan dia anjlok tahun berikutnya, teknologi dia anjlok, energi dia anjlok, kayak gitu. Iya, bagus nih Pak insight-nya, benar-benar. Iya, jadi kita usahakan kalau yang kayak gini riding the wave aja, trading the wave sesuai dengan siklus. Ya, jadi jangan terlalu nggak memang cocok. Si dividen yieldnya besar ya Bu ya, dividen yieldnya mereka besar banget. Namanya juga perusahaan cash flow ya menurut saya. Secara teori justru ketika suatu perusahaan membagikan dividen terlalu besar, yieldnya ya, dividen payout ratio-nya itu dianggap tidak berorientasi masa depan, itu teorinya ya, dibandingkan dengan perusahaan yang misalnya dividen payout ratio-nya 20% aja. Nah, artinya dia
oke, berarti 30% sisanya gue pakai buat cadangan, gue pakai buat ini, gue pakai buat ini. Nah kalau dia 100% dibagiin, itu kayak dia tuh kayak, yaudah habisin aja sekarang. Gitu. Itu logikanya di situ. Kayak aja mumpung dihabisin aja Pak ya. Sedangkan kalau ditahan sebenarnya, kalau dia butuh untuk akuisisi, butuh ekspansi, dia nggak perlu cari pinjaman lain karena dia punya internal cash gitu. Tapi kalau dibagi-bagiin terus kayak, ya udahlah kayak bener kayak Bapak bilang kayak sapi perah, tarik aja terus. Jadi ada ke apa ya, kayak kepentingan dari owner atau dari induknya untuk narikin cashnya. Terus apakah katanya harga di sini secara teknikal itu udah menarik gak Pak? Belum sih ya kalau dari saya. Aku sih tadi kan saya bilang kalau ininya udah crossing oke, tapi idealnya ini juga. Nah idealnya yang kayak gini nih, ya kan ya. Ini dia pasti peluangnya bakal naik kencengnya luar biasa bagus. Tapi kalau ini kan dia sebenarnya MACD-nya udah tinggal downtrend ya Bu ya, kayak ini ya. Ya tapi ini kan faktor dividen ya, ini lain lagi sih. Menurut saya sih kemarin happeningnya kena bagi dividen, sudah gap juga. Tapi kalau time frame-nya pendek, kalau saya sih lebih baik nunggu deh di 28125. 28125. Oke. Mungkin ya ambil momentum kalau trading aja kali ya Pak, kalau saham-saham yang kayak gini. Iya sih, aku ingat waktu sebelum COVID kan kita sempat nimbun kayak alat-alat kayak Unilever, sampo kita timbun, Indomie kita simpen, tahun berikutnya anjlok gitu, nggak perform. Nah tahun ini sebenarnya consumer ini sangat perform. Mungkin tahun depan kita mesti hati-hati. Memang itu logical thinking banget, karena satu saham waktu dia perform banget kan berarti laporan keuangan atau resultnya juga pastinya mendukung ya, makanya banyak yang beli. Nah setelah kan dia udah tinggi, tahun depan dia mau naik seberapa lagi? Karena dia udah ada high base. Berarti kalau tahun depannya misalnya di bawah daripada high base ini turun, berarti kan year on year koreksi ya Pak ya, itu akan terjadi orang itu akan kurangan posisi atau pindah ke sektor yang mempunyai potensi naik itu lebih besar ya Pak. Ya. Kan kayak rebalancing lah Bu ya. Siklus ekonomi kan nggak mungkin naik terus, mungkin turun terus. Ketika naik pasti ada sektor yang memang oke atau diuntungkan. Ketika turun pasti juga masih ada yang oke gitu sih. Jadi ya it's about rotation gitu ya. Iya, rotasi sektor. Kita harus, kalau kita time frame-nya sekali lagi time frame-nya adalah riding the wave atau connect, ya kita ikutin set itu, rotasinya itu. Tapi kalau kita long term cari yang defensif dalam arti sustain banget dia, mau diapain juga dia paling ya segitu doang. Nah, ciri-cirinya adalah saham-saham yang di sektor dia jarang banget ranking 1 di sektornya. Untuk best-nya ya, tumbuhan kenaikan harga saham paling the best itu misalnya finance. Menurut data saya 3 tahun terakhir dia nggak pernah tuh ranking 1 the best ya, tumbuhan kenaikan harga saham. Tapi secara laba uang itu kan di Indonesia tergolong cuan banget. Iya benar. Name-nya salah satu negara yang paling tinggi, makanya sempat Pak Jokowi ya ini mesti turun, tapi untungnya nggak diturunin. Oke, terus ini ada pertanyaan menarik ya Pak. Kalau fundamental itu kalau di RTA baca di poin mana? Mungkin banyak kan orang yang simple nih pakai RTA aja Pak, sambil di jalan sambil ngeliat. Nah kalau di fundamental katanya lihat poinnya di mana? Biasa dilihat di di statistik ya biasanya. Iya. Jadi misalnya kita lihat emitennya di mana, nanti lihat aja di key statistiknya. Nah lihat itu kan ada fundamental tuh ya. Benar. Fundamental, earning, valuation, profitability, liquidity. Nah sebenarnya sama aja ya. Ini malah RTI ini udah meringkus, sehingga kita tinggal melihat angka rasionya aja. Nah pertanyaannya, angka rasionya ini udah ideal atau sebenarnya kurang bagus rasionya. Nah, idealnya teman-teman compare atau bandingin. Jadi kalau misalnya ngomongin bank atau ngomongin batu bara, berarti bandingin Adaro, ITMG, ITBA gitu ya. Adaro misalnya kalau kita lihat di statistiknya ya, valuation-nya, price earning ratio-nya 3,46 misal. Saya lihat terus kalau saya cek PTBA, di statistiknya di valuation, price earning ratio-nya 5,9. Jadi just based on price earning ratio, Adaro lebih murah daripada PTBA. Itu kan kesimpulannya. Simpelnya seperti itu sih.
FPI ini ya membantu banget sih ya, karena kalau dari si movers kita langsung tahu yang mana yang paling naik, yang mana head for buy, hal seperti itu. Oke, terus ini ada pertanyaan juga, sebenarnya jawabannya udah pasti sih. Profile owner atau pengurus, mungkin di sini GCG kayak Pak, Good Corporate Governance ya, kelihatannya. Apakah dipertimbangkan kah? Pasti ya Pak ya, GCG-nya kita pertimbangan ya. Iya. Pasti. Apakah gimana Pak? Terus? Ya kan kadang ada grup-grup tertentu identik dengan hal apa ya, teman-teman kalau makin lama di sana pasti ngerti lah. Grup ini, wah ini kayak gini dia, grup ini kayak gini, ini pengetahuan sih. Iya. Apakah fundamental secara kualitatif menjadi pertimbangan? Justru tadi Bapak bilang 70% ya Pak, fundamental ya Pak ya? Iya, mungkin maksudnya yang Mas Epul ini kan fundamental itu identiknya kuantitatif ya Bu ya, angka ya. Padahal ada faktor kualitatifnya. Kualitatif itu sebenarnya GCG itu juga bisa masuk sebagai kualitatif. Atau juga hal seperti ini nih, reputasi, good reputation nggak produknya, perusahaannya punya reputasi yang baik nggak. Terus yang sekarang lagi ESG, apakah dia bakal sustain ke depannya, apakah dia menerapkan net carbon dan sebagainya. Karena yang itu sekarang lagi diinkan ya Bu ya, bahkan pemerintah dan sebagainya. Karena kan kita menargetkan net zero carbon di 2050 ya, seperti itu. Oke, Pak Ngurah, untuk analisa teknikal, bid offer, candlestick, serta tren barangkali bisa dibahas simple dan sederhana. Kayaknya ini bid offer, untuk analisa teknikal, bid offer, candlestick katanya. Ini sebenarnya kita sering bahas sih, cuma kalau Pak Ngurah mau bahas silakan sih Pak. Oke, kalau bid offer saya nggak terlalu detail sih ya teman-teman ya, saya nggak terlalu detail dengan bid offer. Candlestick pun lebih kayak belajar pola aja ya, pattern itu doang. Jadi kayak itu pun beberapa yang terkenal kan paling doji, kemudian hanging man, hal seperti itu nggak terlalu detail juga. Dan paling nggak tren kalau teman-teman trading ya cari aja yang itu aja sih, secara simpel dan sederhana. Semoga bisa menjawab ya, Mas Eko ya. Dibikin stokastik biasanya TP 1433 nih Pak. Oh, yang tadi kali ya Bu ya, yang maksudnya stokastiknya di setting ulang ya. Yang nggak default maksudnya dia, jadi dibuat settingannya lagi. Cuman kan ya kurang ini aja, saya lebih prefer ini aja sih, sama aja sih nanti hasilnya. Cuman saya kalau udah ada indikatornya langsung, kenapa lagi setting kan gitu. Untuk RSI kan biasa udah masuk area beli, tapi kenapa sahamnya belum naik Pak? Mungkin maksudnya lagging gitu Pak, indikatornya udah menunjukkan sinyal beli tapi sahamnya masih lagging. Itu kalau kayak gitu gimana ya Pak? Nah itu dia. Balik lagi ya, kan di teknikal ini, indikator ini cuma mendukung sebagai probabilitasnya aja Bu ya. Jadi lagi kita kan dari kita hitung kancing untuk beli apa enggak ya. Itu kan kan justru dengan adanya teknikal dan ada indikator kan berarti ada probabilitas. Ya memang tidak 100% benar, tapi saya pernah nih Bu, win rate saya 90% dengan melakukan hal seperti ini saja. Tentunya dengan kriteria saya nggak nyari banyak-banyak kok naiknya, atau wah saya harus naik 20% baru jual. Yang namanya itu swing kan nggak usah 20% juga cuannya kan, yang penting menyentuh resisten ya udah saya jual gitu kan. Dan time frame holding periodnya maksimal 1 bulan. Gitu. Itu cost yang nyampe 90% dari win rate menggunakan ini aja gitu. Pak, kalau misalnya lagi katalisnya, newsnya harus ada, fundamentalnya ada. Pak, kalau misalnya kan banyak saham yang kayaknya udah kita jual tapi naik terus gitu, kayak uptrend itu nggak ada berhentinya. Nah kalau kayak gitu biasa Bapak itu misalnya kan udah seneng nih, udah cuan, terus Bapak jual, terus dia naik lagi, Bapak kejar apa diemin aja Pak? Apa let it go, kita cari saham lain? Contoh misalnya kayak Aman ya, Aman kan naiknya gila banget, terus kayak Medco yang biasanya naiknya berat banget, kali ini rally-nya boleh dibilang walaupun secara teknikal tuh beberapa indikator udah overbought, tapi dia tetap belum kelelahan. Nah kalau kayak gitu kita udah jual Pak, apakah Bapak juga habis jual lihat sahamnya masih strong gitu akan buyback atau tunggu dia turun, kalau nggak turun cari saham lain? Iya Bu ya. Saya juga agak bingung sih sama yang kan?
ini mau dibawa kemana ini harga sana. Iya. Kalau kayak gini sih saya lebih baik cari yang lain biar aman, dari sisi resiko aja sih, biar biar nggak terlalu ngejar atau greedy juga sih. Paling tidak, misalnya ini saya juga coba contohin PGO kali. PGO kan beberapa hari sebelumnya dia naiknya luar biasa juga ya. Iya. Nah ini yang waktu dari sini, iya. Kan yang naik. Kalau kita kejar terus kan, padahal udah di sini ya udah nggak usah iya, dikejar. Udah ketinggian. Makanya saya coba buat di sini nih supportnya. Oke, kalau 140 sekitar 140 saya coba ambil deh lagi kan. Ternyata kan mulai mantul lagi kan, ya memang sih ada faktor X-nya ya, PSI itu. Iya. Seperti itu sih Bu. Kalau saya sih biasanya cari yang lain aja deh, nggak usah terlalu dikejar. Iya, kayak misalnya contoh Pani juga begitu kan, naiknya juga kayak nggak ada hentinya, sedangkan boleh dibilang bid overnya itu nggak terlalu tebel-tebel ya. Jadi yang aku khawatirkan dengan ARB yang sekarang udah simetris, kalau misalnya kita terlalu FOMO ngejar-ngejar yang naik, ternyata ada yang profit taking, satu aja profit taking kemudian diikutin sama yang lain, wah itu bisa runyam gitu istilahnya ya. Mendingan kita cari saham lain yang potensinya masih ada ya Pak ya. Jadi nggak usah ikut-ikutan orang yang semua pada ngomongin saham yang sama. Karena kemarin klien aku juga ada yang telepon, kita Pani waktu itu sempat aku beliin kalau nggak salah sekitar 17 apa 14, aku lupa ya, sekitar segitu. Naik, profit taking udah happy, ternyata dia naik lagi. Ya udah aku bilang kan cari saham lain ya. Nah kemarin kan naik karena dia memang RUPS, cuman pengalaman biasanya habis RUPS dia suka profit taking. Nah itu waktu di bawah tuh Pak, yang di bawah 2017an kalau nggak salah aku beli. Terus naik mendekatin yang naik barnya tinggi, aku profit taking, ternyata dia istirahat, naik lagi, istirahat sebentar lanjut. Jadi semua katanya temennya ngomong itu. Nah itu kalau semua orang udah ngomong, kita udah mesti waspada nih. Kalau misal harga segitu kan banyak saham lain yang juga masih ketinggalan ya Pak ya.